Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubo. Hari ini gue pengen ngomongin settingan video terbaik untuk kamera Sony yang sedang lo gunakan sekarang. Yes, it works for most Sony cameras. Jadi, yuk kita obrolin. Oke, disclaimer, gue bukan seorang videographer, filmographer, profesional, fotografer pun tidak. Gue hanya seseorang yang bikin video kebanyakan untuk YouTube seperti ini. Jadi, tutorial tanda kutip yang akan gue share hari ini, ya tentu space-nya lebih berlaku untuk pembuatan video YouTube, terlebih yang bikin talking head seperti saat ini. Video ini tidak disponsori oleh Color Finale 2, tapi pada dasarnya gue akan banyak merefer produk ini, karena emang gue mendapatkan banyak sekali manfaat dengan menggunakan si Color Finale 2, terutama untuk bagian post-processing seperti color grading dan segala macamnya. Yes, kita langsung ke videonya aja. Video ini pada dasarnya kebagi jadi 3 bagian. Yang pertama, settingan kamera terbaik untuk Sony seri apapun menurut gue. Yang kedua, gimana cara mengekspos saat lo lagi pengen syuting. Dan yang terakhir adalah bagian post-processingnya. Langsung kita obrolin. Bagian pertama itu adalah bagian settingan kameranya. Di sini kebagi 2, ada bagian settingan log dan juga settingan bagian non-log. Settingan ini semuanya gue dapetin dari banyak nonton video YouTube gitu ya. Ada videonya Sydney Diongzon, ada Boy with a Camera, ada Caleb dari DSLR Shooter, terus juga nggak ketinggalan ada Dana Did It. Jadi semuanya gue rangkum dan pada dasarnya ini yang gue temukan. Settingan terbaik kalau lo pengen menggunakan log di Sony A7S III itu simple. Lo tinggal masuk ke PP8, kalau nggak salah Picture Profile 8, gunakan S-Log 3, tidak perlu diganti setting apa-apa, udah pakai itu aja. Cuman kalau lo pengen pakai log di kamera selain Sony A7S III, gue sangat menyarankan lo hanya menggunakan PP7 atau Picture Profile 7 yang jatuhnya adalah S-Log 2. Tapi Vic, kalau gue pakai S-Log 2 sering banget gambarnya tuh kayak pecah, artifact warnanya tuh ada yang kayak tiba-tiba blotchy gitu ya. Ini wajar karena emang bit depth kamera Sony yang kebanyakan itu hanya 8 bit aja. Gunakan trik yang dipakai Dana Did It, yaitu lo masuk ke PP7, terus di bagian saturasinya lo naikin sampai maksimal 32. Atau gunakan trik yang dipakai sama Caleb di DSLR Shooter, masuk ke PP7, terus lo ganti color matrixnya itu ke ITU Rec 709. Bedanya apa, Vic? Pada dasarnya, gambar out of cam yang lo miliki, walaupun masih log, masih terkompres secara kontras, tapi dia sudah memiliki warna. Jadi tidak flat as S-Log 2 pada umumnya, tapi ini membantu karena seenggaknya pas lo push warnanya, gambarnya masih lebih aman dan tidak terlalu pecah atau artifacting gambar yang kita ambil. Sementara kalau kamera lo mungkin tidak ada settingan log, atau mungkin lo males gitu kali ya, cuman buat bikin video YouTube ribet banget pakai log, gue pengen yang out of cam itu sudah oke. Nah, ini menyenangkan banget. Kalau lo menggunakan kamera ZV-1 ke bawah, A7 III, apalagi Alpha 6400, 6500, 6600 dan sebagainya macamnya. Pokoknya di bawah produksinya ZV-1, gue highly recommended lo menggunakan mode creative style yang bernama portrait. Tapi ada settingan yang lo rubah, yaitu untuk kontrasnya lo bikin -2, saturasinya +1, dan untuk sharpness-nya ini lo turunin seturun-turunnya, either itu -5 atau 0. Sementara buat lo yang menggunakan ZV-1 ke atas seperti A7S III, A7C, atau mungkin ZV-1 itu sendiri, lo bisa menggunakan mode standar karena color science-nya sudah berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Lo mode standar, tapi lo rubah juga settingan yang sama untuk bagian kontras, saturasi, dan juga sharpness. Lo tinggal ganti kontrasnya jadi -1, terus juga saturasinya +1, dan untuk sharpness-nya lo turunin sampai -5, atau kalau kasusnya di Sony A7S III jadi 0. Out of cam, tanpa dirubah apa-apa, itu hasilnya seperti ini. Kalau lo ngerasa ini hasilnya masih kurang soft, lo pengen mendapatkan hasil yang lebih soft lagi, terutama di bagian kontras, saran gue adalah bukan menurunkan kontrasnya lagi, tapi lo menggunakan filter Promise. Kalau lo ngerasa filter Tiffen Black Promise ini agak pricey, lo bisa memilih menggunakan produk-produk lain seperti Moment, atau mungkin juga Freewell, atau bahkan sesimpel lo beli UV filter aja yang 50 ribuan gak apa-apa. Lo semprot pilox dari jarak yang agak jauh, dan lo bisa mendapatkan hasil yang kurang lebih mirip-mirip, yaitu seperti ini.
Nah, ini hasil setelah menggunakan settingan tadi dan menggunakan filter Black Promise. Ya, cuman pengen ngasih digital age yang dimiliki sama kamera-kamera digital pada umumnya sedikit menghilang. Simple ya, jadi settingannya sebenarnya sangat mudah. Pertanyaannya sekarang, gimana Fik caranya mengekspos biar bisa ngedapetin warna yang out of cam itu aman? Oke, ini pada dasarnya sedikit lebih tricky kalau lo menggunakan lock profile, tapi pada dasarnya adalah you have to expose to the right. Ya, seenggaknya itu yang selama ini gue lakukan. Gue biasanya sesimpel ngeset zebra itu udah ada di angka 75%. Agak tinggi emang, tapi ya nggak apa-apa, 75. Dan gue akan mencoba mengekspos misalkan kulit gitu ya. Begitu gue sampai kulitnya udah keluar zebra di bagian kulit, nah itulah momen dimana gue turunin satu exposure-nya sedikit. Dan itu exposure yang gue perlukan untuk bisa mengekspos lock. Atau kalau lo malas ribet, lo ngeliat kamera Sony lo di pertengahan. Ini antara f-stop dan juga antara ISO. Itu ada tanda plus minus. Cari aja itu angka sekitaran 1,7. Nah, biasanya itu lo udah ada di exposure yang lumayan tepat. Kalau misalkan lo tidak menggunakan lock profile, lo menggunakan tadi mode settingan portrait atau standar, itu gimana, Fik? Oke, general rules-nya sebenarnya simple banget. Angka yang tadi gue bilang ada di pertengahan antara f-stop dan juga ISO atau exposure compensation atau exposure levelnya sampai ada di angka minus 0,3. Insya Allah most likely itu adalah exposure yang pas untuk kamera Sony lo, terutama mengambil talking head seperti ini. Itu dengan kondisi lo menggunakan mode metteringnya multi. Cuman kalau lo pengen dapat hasil yang lebih oke lagi, kalau untuk di mode non-lock seperti standar dan juga portrait tadi, set zebra lo ke 70, begitu sampai akhirnya ketemu nih di sini 70 gitu ya, atau mungkin di bagian exposure kulit, turunin satu kayak tadi gue bilang, and done. Itu dia exposure yang pengen lo dapetin. Sementara buat lo yang pengen nge-shoot barang dan bukan kulit, kalau gue lebih memilih menggunakan Grey Card dan teknologi Zebra tadi, gue tinggal masuk ke bagian Zebra Settings dan gue pilih untuk levelnya ada di angka 51. Kemudian di saat gue nge-shoot, gue tinggal memastikan Grey Card-nya ini terpenuhi secara Zebranya dan itulah kurang lebih untuk exposure yang gue pengen dapetin. Biasanya kalau gue ngeliat ke bagian di tengah-tengah antara f-stop dan juga ISO-nya ada di sekitaran angka plus 1 atau plus 1.3. Nah, sekarang post processingnya gimana, Fik? Caranya untuk memfinesse hasil gambar yang dimiliki supaya looknya lebih aman. Kalau gue pribadi, yang log ini emang tidak terlalu mudah. Tapi simpelnya gini, cari conversion LUT yang sesuai dengan selera lo tempelin, lo udah dapet base yang oke, setelah itu lo tinggal lanjutin color gradingnya. Kalau lo nggak tahu apa itu conversion LUT, pada dasarnya conversion LUT itu adalah ngerubah gambar yang tadinya flat, ini jadi punya warna dan juga punya kontras. Dapatnya di mana, Fik? Banyak. Ada yang gratis, ada yang bayar. Yang gratis disediain sama Sony dan juga beberapa konten kreator lain. Yang bayar biasanya memang sudah disediakan oleh konten kreator lain atau lembaga-lembaga yang emang doyanannya bikin LUT. Seperti gue gitu, gue nggak lembaga, tapi gue punya lah S-Log 3 conversion LUT yang gue jual di Karya Karsa. Linknya ada di kolom deskripsi. Tapi kalau lo emang pengen iseng banget, gue menggunakan Final Cut untuk ngedit video gue gitu ya. Jadi gue menggunakan Color Finale 2 untuk nge-color grading sekalipun itu start from scratch. Banyak yang bilang ini bisa banget jadi salah file-filenya dan gue setuju, bener. Tapi dengan menggunakan si Color Finale 2 ini yang gue rasain adalah ternyata cukup mudah banget ya. Gue tinggal turunin bagian left, naikin di bagian gain, mainin bagian gamanya untuk mendapatkan kontras yang cukup tepat, naikin saturasi, and then done. Ini aja sebenarnya hitungannya udah lumayan banget. Kalaupun gue ngerasa masih perlu nambahin kontras, gue tinggal masuk ke bagian curve, terus bikin semacam slightly S pattern di bagian color curve, dan selesai. Gue udah punya base warna yang bisa gue mainin kemana-mana nantinya. Nah, ini adalah workflow gue kalau menggunakan lock profile. Kalau gue menggunakan mode standar atau portrait, ini lebih simple lagi. Karena sebenarnya hasil out of cam-nya udah oke, gue tinggal posisikan lighting yang emang pas awal syutingnya udah beres. Begini pun
gue sikat naik, nggak ada masalah. Tapi kalau lo pengen finesse a bit of your color, gue biasanya menggunakan trik seperti ini. Gue akan ngeluarin bagian waveform di editor gue, dan gue turunin untuk shadowsnya. Gue menggunakan Color Finale 2 Pro di bagian lift itu sampai sekitaran 5 IRE. Terus juga untuk bagian kulit muka, biasanya gue berada di sekitaran 65 sampai 70 IRE. Jadi gue turunin di bagian gain, dan gamanya mungkin gue sesuaikan sedikit untuk bisa mendapatkan hasil yang tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang, alias kontrasnya pas-pas aja. Nah, sampai sini pun sebenarnya gambarnya udah oke, tapi kalau lo pengen ngedapetin a bit of teal and orange look, lo bisa menggunakan bagian curve dari Color Finale 2 Pro, push atau tarik sedikit warna merah di bagian shadows, atau push sedikit birunya di bagian shadows, and then done. Basically lo udah punya teal and orange look, cuman pastiin aja di bagian muka sebelah sini nggak ikut ke bawah jadi warna hijau, atau nggak ikut ke bawah jadi berwarna biru. And basically that was the video for today. A bit of tips gimana caranya ngeset settingan video di kamera lo. Hopefully it helps. Terus juga gimana cara mengexpose, dan juga cara sedikit finesse your image mau menggunakan Final Cut Pro ataupun Premiere Pro ataupun DaVinci. Sebenarnya mirip-mirip, tapi untuk Final Cut Pro tadi yang gue bilang, gue menggunakan Color Finale 2 yang gue punya link affiliate pembeliannya ada di kolom deskripsi. Plus juga lat-lat yang tadi gue omongin. Cuma satu lat yang gue omongin, tapi juga ada talking head lat yang gue punya ada di kolom deskripsi. Dan mas, jangan lupa kalau video ini membantu lo in a way, klik like dan juga klik subscribe. Nyalain semua notifikasi buat video di channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Taufik Nomo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.